Tsumma qala hafizahullahu taala wujubu taghtiyatil wajh. Wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal lamma nazalat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda atau beliau berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati perempuan-perempuan muhajirin yang pertama. Tatkala turun firman Allah Ta'ala, wal yadribna bi khumurihinna ala jayubihin, hendaknya mereka menjatuhkan khumur mereka, khimar mereka di atas dada mereka. Khimar itu kalau bahasa sekarang kita jilbab. Jilbab yang sampai sini nih. Ya, kalau jilbabnya lewat dari dada itu bukan khimar lagi. Jadi khimar itu asalnya adalah penutup kepala. Kalau orang bilang sekarang jilbab, nah, jilbab itu khimar. Ya. Ketika turunnya ayat ini, mereka syaqaqna menggunting, merobek dan semacamnya murutahun. Ya, murutahunnya dikatakan di sini murut jamak mir, wa huwal izar, yaitu kain bawahan. Wa huwal qit'atu minal qumashi tulaffu ala nisfil asfal minal jasad, yaitu potongan kain yang digulung, dilipat untuk bagian tubuh bagian bawah. Yani murut di sini yaitu sarung mereka. Jadi mereka merobek sarung mereka, fakhtamarna biha, kemudian mereka jadikan sebagai apa? Khimar, sebagai jilbab. Nah, ini dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa wajibnya untuk menutup wajah. Kenapa? Karena ketika dia menutup kepala, kemudian dia katakan ulurkan sampai ke dada, maka otomatis apa? Wajah tertutup, kan begitu ya? Ya, wal yadribna bi khumurihin, hendaknya dia menjatuhkan khimar mereka sampai ke dada. Tatkala khimar adalah penutup kepala dan disuruh turunkan sampai ke dada, ya otomatis diantaranya tertutup. Yaitu apa? Diantaranya adalah wajah. Bila sampai sini, baik. Fakhtamarna biha, kemudian mereka menjadikannya sebagai khimar. Apa itu khimar? Ai ghattayna biha wujuhahunna ma'ar ra'si wan nahri was sadr. Ya, imtisalan lil ayah. Mereka menutup dengan kain tersebut wajah, kepala, leher dan dada mereka sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat. Iya. Dikatakan di situ ala juyubin. Al-juyub adalah madkhalur ra'si minas saub, lubang tempat masuknya kepala. Ai liyunzilnal khimara alladhi 'ala ar-ra'si ila madkhalir ra'si minas saub wal yataghatta bidzalika ar-ra'su ma'al wajhi wan nahri was sadr. Ya, seperti kita gambarkan tadi ya. 6. Nah, ini dalil yang digunakan untuk menunjukkan wajibnya menutup wajah, ya. Dan sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya tidak ada konsekuensi, tidak ada kelaziman ya di sini. Karena khimar adalah apa? Khimar adalah apa? Penutup kepala dan tidak ada konsekuensi menutup wajah di situ. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la tuqbalu salatu haidin illa bi khimar. Tidak diterima salatnya perempuan yang haid, yakni perempuan yang sudah balik, kecuali dengan apa? Dengan khimar. Ya, maka perempuan yang sudah balik tidak diterima salatnya kecuali pakai khimar. Sementara sudah dimaklumi bahwa perempuan kalau salat tidak boleh menutup wajahnya. Maka menunjukkan khimar itu tidak ada konsekuensi menutup wajah. Tidak sampai sini ya? Tidak ada konsekuensi menutup wajah. Ini pendapat dari sebagian ahlul ilm yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk menutup wajah. Ala kulli hal, dalam masalah menutup wajah ini aurat atau bukan, ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, hatta dalam internal mazhab Syafi'iyah sendiri ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi semuanya sepakat bahwa baik yang mengatakan wajib menutup wajah maupun tidak, semuanya sepakat tidak boleh memandang kepada wajah perempuan yang non mahram. Sepakat. Yani mau perempuannya pakai cadar maupun tidak boleh dipandang wajahnya. Itu kesepakatan. Tidak ada ulama yang menyelisih dalam hal ini. Ya, jadi jangan ada yang berpikiran bahwa kalau misalnya ulama yang tidak mewajibkan cadar berarti dia bolehkan melihat kepada wajah perempuan. Enggak ada yang membolehkan. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Wa qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Maka ini perintah yang lain. Berbeda dengan perintah cadar.
yakni perintah menundukkan pandangan, yakni dia pakai cadar tidak pakai cadar tidak boleh dilihat. Itu hukumnya. Jelas sampai sini? Maka jangan ada yang salah paham dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan cadar itu sunnah, menutup wajah itu sunnah, seakan-akan membolehkan melihat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Enggak ada boleh. Karena itulah ada pembahasan namanya dibolehkan melihat dalam ketika sedang nazar, proses mengurus pernikahan, ya kan? Nazar atau misalnya hal-hal lain diberikan uzur pembolehan. Kenapa? Karena hukum asal melihat kepada wajah perempuan non mahram, mau dia pakai cadar atau tidak, hukumnya haram. Ya, karena itulah para ulama yang mengatakan sunnah, mengatakan kalau di tempat tersebut tidak aman, maka diwajibkan dia menutup, walaupun dia berpendapat asalnya sunnah. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena ilatnya jelas. Ini dua perkara yang berbeda. Menutup sama melihat ke situ itu dua perkara yang berbeda hukumnya. Nah, jadi apa namanya? Ala kulli hal, ya. Hukum yang lebih umum adalah tidak boleh memandang kepada perempuan, wajah perempuan yang bukan mahramnya, aurat wanita yang bukan mahramnya. Nah, baik dia menggunakan khimar atau menggunakan cadar maupun tidak. Saya kira ini jelas. Baik. Dan ini merupakan apa? Hijab yang sifatnya fisik selain dari rumahnya tadi. Nah, jelas ya? Dan hijab yang tertinggi ini saya lupa tekankan tadi, hijab yang tertinggi adalah haya, malu. Ada juga perempuan sudah tertutup pakaiannya kalau keluar, ya. Tapi tetap menampakkan aurat dengan malu, ya. Ya, tertawa terbahak-bahak di depan umum, gitu kan? Pakai cadar lengkap tapi sembarang dia lakukan. Nah, ini tidak punya haya, tidak punya hijab yang hakiki. Ada juga perempuan sudah menutup auratnya, tinggal dalam rumahnya, tapi dalam rumahnya sembarang dilakukan, tidak punya malu. Maka ini juga tidak memiliki aurat, tidak memiliki hijab yang hakiki. Jelas ya? Maka hijab bagi seorang perempuan yang paling rendah adalah pakaiannya, menutupi semua auratnya. Yang kedua adalah rumahnya, dan yang ketiga adalah rasa malunya. Ini hijab yang paling yang tertinggi. Karena kapan dia sudah punya malu, maka dia akan memiliki dua hijab yang lain insyaallah taala. Akan menutup dirinya dalam rumahnya dan menutup dirinya dengan pakaian kalau dia keluar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik.